Pada suatu hari, di pusat kota terletak sebuah klinik yang menjadi tempat untuk mendapatkan perawatan medis. Suasana pagi itu tenang, tetapi di balik kedamaian tersebut ada kekhawatiran yang mengganggu hati Sinta. Sinta bangun dari tidurnya dan merasakan bahwa dirinya sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Sinta merasa tubuhnya aneh, lalu mulai berbicara kepada dirinya sendiri. Duh, kok aku ngerasa ada yang aneh ya? Badanku tuh kayak gak nyaman. Apa aku ke klinik aja deh ya? Permisi mbak, saya mau melakukan pemeriksaan. Ayo, silakan untuk mengisi dan masuk dulu ya. Baik, sudah saya isi ya mbak. Oh iya, untuk selanjutnya Mbak bisa duduk terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah gilirannya, nanti saya panggil. Baik, mbak, makasih. Atas nama Mbak Sinta, Iya mbak. silakan masuk ke dalam ruangan call umum ya Mbak. Baik mbak. Selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan duduk dulu ya. Kita akan melakukan pengukuran terlebih dahulu ya. Baik mbak. Ini sih. Ya. Ini sih. Selanjutnya bisa mengikuti saya. Baik. Alas kakinya dilepas dulu ya. Oh iya mbak. Permisi ya Mbak. Baik, selanjutnya di sini ya Mbak. Permisi ya Mbak. Iya. Jadi berat badannya Mbak Sinta 70 kg, tinggi badannya 160 cm, dan tekanan darahnya 120/80. Selanjutnya bisa menuju ke dokter ya Mbak Sinta. Baik mbak, terima kasih. Silakan menghubungi saya. Baik mbak. Permisi, selamat siang dokter. Siang, iya Mbak, ada apa? Ini ada pasien yang melakukan pemeriksaan. Silakan duduk Mbak Sinta. Permisi dokter, ini untuk berkasnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak. Sama-sama. Selamat siang Mbak Sinta. Selamat siang dokter. Baik, Mbak Sinta ada keluhan yang ingin disampaikan? Jadi begini dokter, saya itu sering merasa pusing. Saya juga sering merasa lapar, saya nggak bisa kontrol makanan saya. Saya juga sering buang air kecil dokter. Terus saya harus bagaimana ya? Baik, kalau Mbak Sinta setelah ini kita lakukan pemeriksaan. Baik dokter. Baik, Mbak Sinta bisa berbaring ya. Kelas ini jangan Baik dokter. Permisi ya Mbak Sinta. Baik, Mbak Sinta silakan duduk. Baik dokter. Baik Mbak Sinta, pemeriksaannya tadi sudah selesai. Sebelumnya saya ingin bertanya ke Mbak Sinta. Keluarganya Mbak Sinta
apakah ada yang punya riwayat penyakit? Kebetulan tidak ada dokter. Baik, untuk Mbak Sinta sendiri, apakah ada riwayat penyakit? Saya sendiri juga tidak ada. Jadi kalau itu saya akan memberikan surat rujukan psikologi penyakit bukan Mbak Sinta di rumah sakit Wisma Sinta. Dan setelah ini surat rujukannya bisa diambil untuk administrasi yang bersangkutan. Baik, terima kasih ya dokter. Sama-sama Mbak Sinta. Saya permisi dulu ya dokter. Ya, silakan Mbak Sinta. Terima kasih dokter. Sama-sama. Permisi Mbak, saya meminta surat rujukan ke Rumah Sakit Mitra Sehat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oh iya, bentar ya. Udah silakan rujukan dulu. Baik Mbak. Baik Mbak, ini sudah saya isi. Oh ya, saya cek dulu ya. Ini sudah lengkap. Untuk selanjutnya Mbak bisa menuju ke rumah sakit Mitra Sehat dengan membawa surat rujukan ini ya. Baik Mbak, terima kasih ya. Begitu ya Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Setelah mendapatkan surat rujukan dari dokter umum, Sinta segera menuju ke rumah sakit Mitra Sehat untuk melakukan konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam. Setelah menemui dokter spesialis penyakit dalam, Sinta diminta oleh dokter untuk melakukan tes lab terlebih dahulu. Permisi Mbak, saya mau mengecek tes gula darah sama kolesterol. Ini untuk surat rujukannya. Oh ya, kita lihat dulu ya. Ini surat rujukannya sudah benar. Untuk selanjutnya Mbak bisa menghubungi saya untuk mencoba ruangan pada yang ini ya. Baik Mbak. Mari Mbak. Silakan duduk di sana. Mohon maaf, ini untuk suratnya akan ada lagi beberapa hari ke depan ya. Jadi Mbak bisa kembali lagi setelah bulan. Baik Mbak, terima kasih. Permisi ya Mbak. Permisi Mbak, saya ingin mengambil hasil laboratorium 2 yang lalu atas nama Sinta. Oh iya, ini Mbak Sinta ya. Iya. Ini untuk hasilnya. Silakan menuju ke ruangan dokter ya Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak. Permisi Mbak. Iya, yang bisa saya bantu. Saya diarahkan oleh staf laboratorium untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter spesialis penyakit dalam. Oh iya, baik. Silakan ikuti saya ya. Baik Mbak. Permisi, selamat siang dokter. Iya, selamat siang. Ada saya ingin melakukan pemeriksaan. Ya, silakan. Silakan duduk Mbak Sinta. Terima kasih Mbak. Saya permisi dulu ya dok. Ya, terima kasih ya, Sinus. Ya, sama-sama. Baik, ada yang bisa saya bantu, Mbak? Jadi begini dokter, saya ingin menyerahkan hasil laboratorium kemarin lusa. Saya cek terlebih dahulu ya. Di atas nama Mbak Sinta, umurnya 20 tahun. Baik, setelah saya baca dari hasil lab serta pemeriksaannya, Mbak Sinta memiliki kadar glukosa darah yang cukup tinggi dan mengalami obesitas. Hah? Obesitas dok? Untuk saat ini, saya akan memberikan resep obat sebagai bentuk rancang Mbak Sinta juga. Baik dokter. Setelah saya berikan resep obat ini, Mbak Sinta akan saya rujuk ke ahli gizi untuk melakukan konsultasi perihal asupan gizi Mbak Sinta ya. Baik dokter. Ini untuk bisa obatnya. Baik dokter, terima kasih ya dokter. Ya, sama-sama Mbak Sinta. Mari dok. Ya, silakan. Permisi Mbak. Ya, Mbak, silakan duduk dulu. Jadi begini Mbak, saya ingin menyerahkan surat rujukan yang saya dapat dari dokter spesialis penyakit dalam yang barusan saya temui.
Ya, boleh saya cek dulu, Mbak. Baik, bisa hubungi saya ya, Mbak. Baik Mbak. Permisi, selamat siang, Silvio. Oh, saya juga perawat. Ini ada pasien yang mau berkonsultasi nih. Oh, baik. Silakan duduk, Mbak Sinta. Iya Mbak, makasih. Ini permisi, Silvio. Terima kasih Mbak. Ya, Mbak Sinta, nanti kalau sudah konsultasi bisa langsung pulang ya. Baik Mbak, makasih ya. Makasih kembali. Permisi, Silvio. Oke, terima kasih. Baik, setelah saya baca dari hasil pengukuran pada rekam medis yang saya terima, diperoleh berat badan Mbak Sinta 70 kg, untuk tinggi badan 160 cm. Apakah benar Mbak? Benar Bu. Oke. Berarti saya harus bertanya dulu bahwa tujuan untuk konsultasi pada hari ini untuk apa Mbak? Saya ingin berat badan saya ideal Bu. Oke, setelah kita menetapkan target, karena saat ini berat badan Mbak Sinta adalah 70 kg, maka kita akan menetapkan target dalam 50 kg. Sedikit-sedikit, namun kita bisa mengujikannya ya Mbak? Iya Bu. Oke. Setelah menentukan target dan tujuan, kita akan melakukan diskusi. Untuk langkah yang pertama, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, 24 jam terakhir makanan apa saja yang sudah dikonsumsi Mbak Sinta? Untuk makanan pagi, siang, dan malam. Bisa disebutkan dengan porsi dan beratnya juga ya Mbak? Ayo silakan. Bu, untuk makan pagi kemarin saya mengkonsumsi mie instan 2 bungkus. Lalu minumannya saya minum es teh manis 1 gelas besar. Terus untuk makan siangnya saya mengkonsumsi ayam geprek. Untuk ayamnya saya ambil ayam yang bagian paha atas. Dan untuk nasinya saya ambil 2 centong nasi. Untuk minumannya saya minum pop ice Bu, 1 gelas besar. Untuk cemilan sorenya saya makan bento cake yang ukurannya 20 cm Bu. Lalu untuk makan malamnya saya makan nasi goreng jumbo dengan telur ceplok 2 butir. Lalu untuk minumannya saya minum es sirup melon 1 gelas besar. Baik. Selanjutnya, Mbak Sinta apakah mencoba mengubah kebiasaan makan atau berolahraga? Saya merasakan beberapa perubahan. Yang paling terasa sih badan saya lebih berat Bu. Tapi untuk merubah pola makan saya masih belum bisa. Dan untuk olahraga saya belum pernah olahraga. Oh, oke. Mungkin bisa dicoba dulu ya Mbak Sinta untuk mengubah kebiasaan makan dan juga berolahraga. Seperti contoh yang kecil-kecil dulu Mbak. Seperti jogging waktu pagi, yang pertama 30 menit. Kalau sudah terbiasa, merambah ke 40 menit per hari. Juga dengan cara lain dengan memperhatikan asupan kalori harian. Dengan mencatat apa saja makanan yang dikonsumsi, juga mengurangi dan membatasi makanan yang tinggi lemak dan gula. Saya akan berusaha untuk merubah pola makan saya dan saya juga akan berusaha untuk mulai berolahraga. Berarti untuk makanan yang dianjurkan untuk saya konsumsi seperti apa ya Bu? Oke. Untuk itu, selain ini saya akan menyusunkan menu diet untuk Mbak Sinta. Untuk yang pertama kali adalah untuk memberikan alternatif menu diet. Saya untuk pengganti nasi ada roti gandum, kentang rebus, nasi merah, dan singkong rebus. Kira-kira Mbak Sinta memilih yang mana? Kalau saya lebih memilih roti gandum dan nasi merah Bu, karena untuk kentang dan singkong saya kurang suka. Oke. Selanjutnya untuk protein hewani saya menyarankan daging ayam tanpa kulit, telur ayam dan ikan. Mbak Sinta memilih yang mana? Saya lebih memilih telur ayam dan ikan karena kalau untuk ayam tanpa kulit saya kurang suka. Ini untuk menu diet yang bisa Mbak Sinta lakukan. Untuk sarapan pagi, saya menyarankan roti gandum sebanyak 100 gram. Kira-kira seperti ini ya Mbak. Untuk yang kedua, telur rebus 60 gram. Kira-kira seperti ini. Untuk yang selada 15 gram. Dan juga tomat 15 gram. Seperti ini ya Mbak. Segini untuk porsinya. Untuk buah semangka sebanyak 50 gram. Oke, untuk yang selanjutnya ada susu kedelai 50 ml. Untuk selingan pagi atau snack paginya ada salad buah 100 gram. Untuk makan siangnya ada nasi merah 50 gram.
Untuk ikan salmon panggang 100 gram, kira-kira porsinya seperti ini ya Mbak ya. Untuk tumis tempe kacang panjang 50 gram. Untuk minyaknya menggunakan minyak zaitun ya Mbak Sinta. Untuk jeruk manis ada 100 gram dan juga snack sorenya ada puding pepaya 60 gram. Kira-kira porsinya seperti ini. Untuk makan malam ada nasi merah 50 gram. Untuk yang kedua pepes ikan tongkol, porsinya sekitar 60 gram. Untuk pepes tahu 30 gram dan juga buah apel 100 gram. Untuk porsinya seperti ini ya Mbak ya. Oke, untuk terakhir snack malamnya ada cracker atau biskuit 30 gram. Oke, jangan lupa Mbak Sinta untuk minum air putih 8 gelas per hari. Ini untuk menu yang bisa saya sarankan. Bagaimana Mbak Sinta, apakah sudah dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi? Sudah paham, Bu. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa menjadwalkan konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam dan juga dokter umum ya Mbak. Untuk jadwalnya bisa diberikan konfirmasi dan diskusi sebelumnya. Baik, berarti untuk pertemuan selanjutnya saya menunggu konfirmasi dari Ibu dulu ya. Iya Mbak Sinta. Baik, terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Saya pamit Semoga dulu. sehat selalu. Terima kasih ya Bu. Rapat membahas kondisi dari kasus Sinta, serta pembahasan tindak lanjut oleh tenaga kesehatan. Baik, saya akhiri untuk rapat pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada tenaga kesehatan atau tenaga medis yang sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini. Baik, saya pamit terlebih dahulu. Mari, Ibu Dokter. Ya, silakan. Izin dan dokter spesialis. Di sini dulu ya kita diskusi mengenai pasien. Oke, benar. Mengenai Sinta ya Bu? Iya, Oh ya, beberapa hari yang lalu juga sudah menunggu saya. Langsung saja ya, dari Bu Dokter Umum, bagaimana analisis kemarin? ya jadi kemarin Sinta sudah diperiksa, kemudian hasil pemeriksaannya semuanya normal. Akan tetapi untuk tinggi badannya itu 160 cm dan juga berat badannya 70 cm. Jadi IMT-nya itu lebih normal. Oleh karena itu saya rujuk ke dokter spesialis penyakit dalam. Oh jadi begitu Bu, kalau kemarin Sinta sudah saya rujuk untuk ke tes laboratorium dan memang untuk hasilnya glukosa darahnya Sinta itu agak tinggi dan Sinta juga obesitas loh Bu. Setelah itu saya berikan resep obat untuk menurunkan glukosa darahnya dan dilanjutkan ke Bu ahli gizi untuk diet obesitas. Nah kalau dari jenengan bagaimana Bu? Hasil dari saya kemarin untuk konsultasi gizinya, saya sudah menetapkan berat badan idealnya sudah mencapai target untuk 50 kg. Selanjutnya saya juga memberikan rekomendasi minum kepada Mbak Sintanya sendiri. Selanjutnya bisa dijadwalkan mungkin. Nah ini yang saya mau bicarakan untuk bagi ibu dokter sekalian. Mungkin jadwalnya bisa ditetapkan pada hari yang sama. Bagaimana ini? Oh ya ini juga jadi solusi yang tepat untuk perkembangan Mbak Sinta nanti. Kalau gitu sendiri bagaimana Bu? Ya, saya sangat setuju. Jadi setelah ini saya akan jadwalkan bersama asisten saya. Kalau begitu sudah selesai untuk mengenai Mbak Sinta? Iya, sudah selesai. Sudah, terima kasih ya. Permisi dulu ya Bu. Iya, terima kasih. Konsultasi lanjutan pasien Sinta dengan dokter spesialis penyakit dalam serta ahli gizi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Sinta. Silakan duduk dulu Mbak. Iya, terima kasih ya dokter ya. Mbak Sinta, bagaimana dengan hasil lab yang sudah saya jadwalkan kemarin? Ini hasilnya dok, bisa langsung dicek aja. Saya cek dulu ya. Iya. Wah, ini kadar glukosa darah Mbak Sinta sudah mencapai nilai normal loh Mbak. Semuanya juga normal. Berat badan Mbak Sinta juga sudah hampir mencapai ideal. Benar kan? Berarti saya nggak perlu konsultasi lagi ya dok? Insya Allah ini sudah menjadi konseling terakhir ya Mbak Sinta. Tapi selanjutnya mungkin ada konsultasi lagi dengan Bu ahli gizi. Baik, terima kasih ya dok atas kerjasama dan bimbingan dokter selama ini. Ya, sama-sama. Ini tentunya juga karena Mbak Sinta yang sangat taat terhadap kesepakatan kita sejak awal yang harus diapresiasi. Terima kasih ya dokter ya, saya pamit dulu ya. Ya, silakan Mbak Sinta.
kali ini bisa diceritakan hambatan atau progresnya dari bulan-bulan berikutnya, Mbak? Baik, saya merasakan perubahan yang sangat besar, Bu. Saya sudah bisa mengontrol makan saya, sudah mengurangi makanan manis, terus saya juga sudah bisa berolahraga. Terus dalam satu hari saya menerapkan 45 menit, Bu, untuk berolahraga. Untuk hambatan saya rasa sudah saya lewati. Saya ada hambatan itu pada bulan pertama sama bulan kedua. Untuk bulan ini saya sudah mulai terbiasa, Bu. Oke, setelah saya lihat perkembangannya sudah sangat signifikan ya, Mbak ya. Dari segi berat badan, perubahan makan, dan juga aktivitas hijau Mbak Sinta. Terima kasih banyak ya, Bu. Mungkin setelah ini konsultasi kita lakukan 3 bulan sekali karena target kita sudah hampir tercapai. Kita menerapkan rekomendasi dan arahan saya ya, Mbak, untuk hasil yang lebih maksimal. Terima kasih, Mbak. Baik, Bu, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama, Mbak. Pada akhirnya, Sinta bisa menjadi remaja yang sehat. Perjuangan yang Sinta lakukan selama 3 bulan terakhir ini sangatlah memberikan pelajaran yang luar biasa bagi Sinta. Mulai saat itu, Sinta selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta selalu menerapkan rekomendasi menu yang diberikan oleh ahli gizi.